Halo semuanya, hari ini kita akan membedah bagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bekerja sama dalam skala global. Perlu kita pahami bahwa korupsi saat ini adalah kejahatan lintas batas, sehingga KPK tidak bisa bekerja sendirian. Dasar gerakannya berpijak pada konsep Trisula pemberantasan korupsi. Di satu sisi, KPK melakukan pendidikan untuk membangun integritas masyarakat. Di sisi lain, ada pencegahan melalui perbaikan sistem birokrasi agar tidak ada celah korupsi. Dan tentu saja, penindakan tegas untuk memberikan efek jerah. Strategi tiga arah ini bukan tanpa landasan. Secara internasional, langkah KPK dipadu oleh UNCAC atau Konvensi PBB melawan korupsi yang sudah kita ratifikasi sejak tahun 2006. Bahkan posisi Indonesia kini semakin kuat dengan keanggotaan penuh di FATH yang memudahkan KPK melacak aliran dana gelap yang disembunyikan di luar negeri. Untuk mempersempit ruang gerak koruptor, KPK aktif menjalin kerjasama internasional. Kita bermitra dengan UNODC untuk penguatan kapasitas, ASEAN PACS di tingkat regional, hingga STAR inisiatif bersama Bank Dunia untuk misi khusus membawa pulang aset yang dicuri ke negara tax haven. Hasilnya pun nyata. Jika kita melihat data terbaru di tahun 2025, KPK berhasil mencatat rekor pemulihan aset atau aset recovery sebesar 1,53 triliun rupiah. Angka ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas negara sangat efektif untuk menarik kembali harta negara. Memasuki tahun 2026 ini, tantangan KPK pun bergeser ke ranah digital seperti aset kripto, namun dengan dukungan instrumen internasional dan bantuan hukum timbal balik yang semakin solid. Kita optimis bahwa tidak ada tempat yang benar-benar aman bagi hasil korupsi. Jadi, pemberantasan korupsi bukan hanya soal menangkap, tapi soal membangun sistem dunia yang transparan. Sebetulnya KPK itu komplit dari unsur kepolisian, unsur badan manapun. KPK itu udah udah mumpuni. Cuman kami harapkan KPK keluar dari tekanan politis. Jangan ada sangkut paut dengan hal-hal penguasa atau apapun. Pokoknya KPK itu harus independen, harus mandiri, harus mempunyai kewenangan khusus. Tidak ada tekanan politis dari pihak manapun. Ketuanya atau apalah. Ibarat satu keluarga, kalau saya jadi kepala rumah tangga, saya akan ngobrol sama istri saya, anak saya, bahkan menantu saya, kalau saya sudah punya menantu, bahwa langkah yang akan kita ambil itu akan jelas.
akan lebih transparan, akan lebih independen, akan lebih tajam ketika tidak ada tekanan dari pihak manapun, terutama dari secara politis. Demikian. Jadi Bapak ingin KPK itu untuk supaya independen dan berdiri sendiri ya, tanpa ada intervensi dari atasan maupun lain sebagainya. Ya, saya sebagai masyarakat biasa, jadi kelihatannya ada hal yang kurang dimengerti masyarakat. Misal beberapa kasus itu cenderung ada keterlibatan politis di dalamnya. Menurut saya kinerja KPK memang baik, cukup baik, tetapi dalam beberapa waktu sekarang mungkin ada beberapa kendala dikarenakan adanya beberapa perubahan regulasi apa ya, yang biasanya banyak masyarakat umum yang tidak setuju dengan regulasi tersebut. Jadi menurut saya KPK kinerjanya sekarang masih tetap dibutuhkan, tetapi mungkin bisa lebih dikembangkan kembali. Dibilang masih efektif, ya masih, karena Indonesia masih butuh lembaga seperti KPK yang bersifat mungkin netral ya, tidak seperti TNI atau Polri yang mana KPK bersifat apa ya, kayak tidak berpihak ke sesuatu sisi atau apa. Baik. Ya. KPK itu kan Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Mungkin di eranya Pak siapa ya waktu itu presiden, Pak SBY mungkin ya. Terus KPK ini adalah berdirinya itu ya karena di Indonesia itu dari bawah sampai atas itu kan, dari mungkin kebanyakan dari segi pemerintah ya, banyak pelanggaran gitu kan, banyak apa namanya, menggunakan uang yang bukan haknya. Itu menurut saya. Sebenarnya sih KPK itu berdiri dengan tujuan untuk memberantas, tapi kebanyakan intimidasi. Kalau menurut saya ya, intimidasi dari misalkan dari atasnya, dari presiden, dari mungkin dari orang-orang tertentu yang nggak mau hal korupsi ini apa namanya muncul di permukaan gitu. Itu sih kalau menurut saya. Kalau dilihat dari tugasnya atau fungsinya ya, KPK itu sebenarnya bagus, kata saya bagus. Cuma ya sudah saya dibilang dari awal itu banyak orang-orang yang nggak suka gitu sama apa namanya orang-orang yang ada di KPK. Waktu itu kan Pak siapa yang disiram sama air keras kan, Pak siapa, Setia Novanto, sampai di ini banyaklah intimidasi dari orang-orang yang emang nggak suka ke KPK ini. Sebenarnya tugasnya tuh bagus kan untuk memberantas korupsi, karena korupsi di kita itu di Asia paling besar gitu kan, betul kan? Mulai dari pemerintahan, misalkan dari kelurahan, tingkat kelurahan, kecamatan, perangkat desa yang lainnya gitu kan, sampai dari atasnya gitu. Walaupun sekarang dari pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto itu korupsi akan saya kejar, tapi kan mana gitu kan, bener kan? Yang kemarin aja yang timah itu kan sampai triliunan cuma berapa bulan, kan gak jelas gitu kan. Kalau di pemerintahan lain seperti di Korea, di Cina, ketahuan korupsi berapa 1 sen aja gitu kan, hukumannya udah kepala. Kita dihukum apa? Di penjara, dikasih AC. Lah korupsi bakalan terus berkembang kalau kayak gitu kan, gitu sih. Jadi banyak intervensi dari atas. Betul. Hukumannya masih kurang tinggi. Betul. Jadi nggak ada efek jerah buat orang-orang yang melakukan korupsi. Malahan ya kata saya tadi, dari tingkat bawah aja lah orang yang di atasnya juga korupsi, masa
kita nggak korupsi. Kadang-kadang hal seperti itu kan, mau naon iya gitu kan, mencek Sundana mau lah kagok lah mau di luhur nage gitu. Jadi ketika di instansi ada yang melakukan korupsi, terus orang ada yang jujur, pasti orang yang jujur itu akan mungkin dijatuhkan juga. Korupsi merupakan satu permasalahan yang tidak ada selesainya di Indonesia, di mana korupsi ini merupakan akar dari permasalahan yang memiliki dampak masif terhadap sosial, hukum, dan ekonomi. Oleh karena itu, seluruh rakyat Indonesia memerlukan lembaga yang mempunyai wewenang untuk memberantas hal tersebut. Salah satunya lembaga KPK. Namun pada faktanya pada saat ini KPK tidak dipercayai sepenuhnya oleh rakyat sebagai lembaga pemberantas korupsi. Hal ini terjadi setelah diterapkannya undang-undang pada tahun 2019, di mana KPK ini menjadi bagian dari rumpun eksekutif. Hal ini mencoreng KPK yang dahulu, di mana KPK dahulu merupakan lembaga independen yang tidak mempunyai kaitannya dengan lembaga eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Hal ini menjadi satu permasalahan di mana wewenang dari KPK itu dibatasi atau diintervensi oleh lembaga yang berada di atasnya. Oleh karena itu, seluruh rakyat Indonesia mengharapkan KPK Berdasarkan paparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan masalah global yang harus ditangani secara bersama melalui kerjasama internasional, aturan hukum yang kuat, dan lembaga yang independen. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, World Bank, dan Organization for Economic Cooperation and Development berperan sangat penting dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa disebut KPK memiliki peran besar dalam mencegah dan menindak tindak pidana korupsi. KPK tidak hanya melakukan penegakan hukum, tetapi juga memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sikap jujur dan transparansi. Dengan adanya kerjasama internasional, dukungan masyarakat, serta kinerja KPK yang baik, diharapkan Indonesia dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Satukan suara, hancurkan korupsi.